Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, bol ini aku pagi tadi barusan olahraga. Tengah-tengah sikat gigi jadi mikir. Kalau bol bilang gigi ini penting apa sih? Nah, sekarang aku udah mandi. Sekarang Polo-Polo coba ingat. Salah satu kebahagiaan yang bisa kita dapat dengan harga paling murah adalah ketika kita menikmati makanan enak. Bisa jadi minum kopi, ataupun jajan, ataupun makanan pesan antar yang enak banget. Tapi Polo-Polo tahu nggak makanan favorit orang tua Polo-Polo apa? Dan apakah mereka itu masih bisa menikmati kayak kita? 와, 한솔아 너무 맛있다. Nah, kalau kayak mamaku sehat-sehat saja tuh. Tapi sebenarnya waktu aku usia 4 tahun atau 3 tahun waktu aku baru-baru lahir di Korea itu, kondisi gigi mamaku itu sebenarnya cukup tidak baik. Sehingga kalau nggak salah cuma 4 gigi yang asli. Sisanya itu mendapatkan bantuan medis. Makanya bisa makan kayak gini. Tapi beda ceritanya untuk papaku. Papaku sampai usia 58, 59 kemarin itu waktu makan itu mesti bunyi kayak gini, kayak makan ya. Pertama yang ngira, oh itu mungkin gaya makan papaku. Tapi karena kayak terlalu aneh, suatu hari setelah sekian lamanya aku itu baru tanya ke papaku, "Pak, kalau makan kok ada bunyi gini kenapa sih?" Dan waktu itu papaku baru bilang, ternyata cukup banyak bagian dari gigi papaku yang udah rusak. Dan karena nggak ada giginya, itu susah banget untuk ngunyah. Dan makanannya itu kayak mau tumpah terus gitu dari mulut. Sehingga papaku itu harus ngirup udara terus sambil makan biar makanannya itu tertahan di dalam mulut. Nah, aku tanya, lah kok nggak ke dokter kenapa? Aku bilang, nggak ada uang gimana? Dan jujur, waktu itu aku pun masih belum kerja, sehingga aku nggak bisa bilang apa-apa. Tapi Polo-Polo pernah mikir nggak kalau orang tua Polo-Polo itu merasakan kebahagiaan yang Polo-Polo rasakan waktu makan nggak? Jangan-jangan orang tua Polo-Polo juga giginya nggak nyaman, tapi karena mereka mau menghemat duit, berpikir daripada ini buat ke dokter gigiku, mending ini buat aku belikan baju anakku deh. Atau daripada aku ke dokter, mending ini uang tak simpen buat tak kasih ke anakku aja deh. Jangan-jangan mereka itu berpikir kayak gitu. Ya nggak salah sih orang tua mau ngasih uang ke anak, tapi kita sebagai anak juga nggak nyaman toh kalau misalnya kita membayangkan orang tua kita nggak bisa makan senyaman diri mereka di saat muda. Nah, ternyata gigi itu nggak cuma masalah makan dan kebahagiaan, tapi jumlah gigi yang kita miliki ini ternyata juga berpengaruh panjang usia kita. Tentu alasannya bukan karena nggak bahagia, nggak bisa makan nggak, tapi lebih ke arah bisa nggak mengkonsumsi makanan-makanan yang seharusnya dikonsumsi. Harus makan daging untuk protein, sayur untuk serat, vitamin, buah, atau juga karbohidrat dari nasi. Bisa nggak mengkonsumsi makanan-makanan itu? Atau karena kondisi giginya nggak bagus, cuma bisa makan makanan yang lunak, misalnya cuma bubur terus. Dan nggak cuma itu, Rek. Meskipun makan makanan yang enak, tapi kalau nggak bisa dikunyah dengan baik, itu nggak bisa dicerna dengan baik, sehingga gizi-gizinya pun nggak bisa terserap dengan baik. Kalau Polo-Polo jaga kesehatan gigi gimana? Sering sikat gigi? Atau dental floss? Atau ada yang pakai air nyemprot? Atau mungkin ada yang sering gagal? Atau ada yang cuman semoga gak masalah. Oke, tadi itu bercanda. By the way, kalau untuk usia kita yang masih anak muda, mulai sekarang kita tinggal rajin gosok gigi. Kalau ada misalnya gigi yang busuk dikit, langsung ke dokter, itu nggak masalah. Tapi bagaimana dengan orang tua kita? Kalau mereka punya gigi yang udah rusak, dan masalahnya orang tua itu cinta banget sama anaknya, dan
Itu yang menjadi masalah. Mereka lupa untuk merawat diri mereka sendiri. Kalau setuju nggak? Nah, mungkin yang masih SD, SMP bisa aja merasa, mosok sih? Tapi ada juga yang, ya sebenarnya gitu. Mungkin orang tua lagi pengen makan ini, tapi karena kamu pengen makan ini, makan itu. Kadang orang tua benar-benar nggak punya uang, tapi karena kita pengen makan ini, ya udah dibelikan. Sehingga orang tua nggak jadi beli sesuatu yang mereka inginkan, ataupun menggunakan uang itu di tempat yang mereka harapkan. Tapi buat pol-pol yang udah berusia 20 dan yang udah mulai kerja, pernah nggak sih kita mulai memperhatikan orang tua kita dan mengajak mereka ke dokter ataupun ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatan mereka itu sehat nggak sih? Dan kadang ada beberapa kebiasaan dari orang tua kita yang kita pikir itu kebiasaan mereka sejak kecil, tapi bisa saja itu merupakan kebiasaan karena ada bagian dari tubuh mereka yang membuat mereka tidak nyaman. Ya sama kayak papaku waktu makan. Di sini bukannya aku ngajak polo-polo untuk ngajak orang tua ke rumah sakit ngecek semua kesehatan terus semuanya dibenahi. Enggak, paling enggak kita mulai dari hal yang kecil. Mungkin diberikan vitamin, mungkin diperiksa udah makan belum kayak gitu. Dan menurutku satu hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan di mulut kita. Karena ini berhubungan langsung sama kesehatan. Ini itu adalah pintu pertama dari semua gizi yang kita asup. Dan karena kehidupan zaman sekarang itu sudah jauh lebih baik dibanding puluhan tahun yang lalu, ekspektasi usia itu menjadi lebih tinggi. Dulu misalnya ada orang usia 60, wah tua ya gitu. Sekarang usia 60 masih sehat-sehat aja. Usia 80, 90 itu masih sehat. Tapi pernah nggak polo-polo lihat entah nenek kita ataupun orang tua kita lantai atasku lagi renovasi toilet, maaf. Tapi masalahnya kesehatan giginya itu gimana? Karena waktu mereka usia muda, mungkin sikat gigi ataupun pasta gigi nggak sebagus saat ini. Dan diakibatkan itu, bayangkan kalau misalnya sehari yang seharusnya makan 3 kali, dan biasanya 3 kali ini membuat kita itu sangat bahagia dan berenergi atau wah makan ayam goreng senang. Tapi karena nggak bisa mengkonsumsi makanan yang mereka suka, kualitas hidup mereka turun. Apakah polo-polo mau membiarkan orang tua polo-polo nggak nyaman, makan kurang enak? Dibiarkan. Makanya di video kali ini aku mau memperkenalkan satu produk yang berguna banget buat kita semua, yaitu Ostem. Nah, mungkin di antara polo-polo masih banyak yang nggak tahu apa itu produk Ostem. Ostem itu apa, Mas Ansol? Nah, kalau di Korea, Ostem itu umum banget, Rek. Sungguhan, itu seumum kayak air mineral yang terkenal di Indonesia itu loh. Segitunya, nggak ada yang nggak tahu. Kalau polo-polo punya teman Korea tanya, tahu nggak Ostem? Pasti semua tahu. Oh, produk itu toh, gitu. Nah, aku nggak mengajak semua polo-polo, semua orang tua itu menggunakan produk implan. Tapi coba kita cek sih, orang tua kita ini butuh nggak bantuan medis untuk giginya? Dan kalau misalnya harus implan gigi, ya tentunya kita pengen ngasih yang terbaik ya. Nah, Ostem ini merupakan produk yang paling bagus dari Asia dan juga market share-nya itu tinggi banget. Kalau di Korea pastinya nomor 1, di Asia juga nomor 1. HQ-nya itu bentuk gigi Graham gitu sungguhan. Office-nya itu bentuk gigi Graham. Udah gitu, Ostem ini memiliki produk gigi, nggak cuman implan. Mereka itu punya sikat gigi, pasta gigi yang tadi aku pakai di awal video. Mereka itu juga mau produksi kursi apa ngomongnya? Kursi rawat di dokter gigi. Di dokter gigi kan kita duduk. Mereka itu juga memproduksi itu. Mereka itu juga punya alat X-ray. Mereka itu juga punya software. Dan juga sering melakukan konferensi pada dokter-dokter. Di Korea itu produk Ostem nyarinya gampang banget. Dan untungnya sekarang di Indonesia produk Ostem juga gampang banget dicari. Dan jujur kayak kita-kita yang nggak sering ke dokter gigi. Kita ngapain coba sering-sering ke dokter gigi? Waktu ditawari implan kita bingung tuh. Produk yang bagus yang mana? Nah, produk Ostem ini bisa dibilang sudah terpercaya dan sangat aman. Ini contohnya, kata dokter gigi yang ada di Indonesia, produk Ostem itu kayak apa sih? Bagusnya apa sih? Ostem merupakan merek dental implan terbaik di Korea dan salah satu terbaik di dunia. Dental implan ini mempunyai kit, aksesoris, dan dental implan, seluruh permukaannya pun lengkap sekali. Sehingga kita sebagai dental implantologist, kita tidak kesulitan dalam menghadapi kasus-kasus yang ada. Dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi ini, kemungkinan terjadinya kegagalan pun menjadi lebih rendah. Sekali lagi, implan gigi ini bukan untuk sembarang orang. Oh, aku pengen implan. Bukan kayak gitu. Tapi, waktu seseorang membutuhkan implan, paling nggak kita itu pengen menggunakan produk yang bagus ya toh. Apalagi ini adalah sesuatu yang ditanam di gusi kita, di tubuh kita. Masa kita mau meresikokan tubuh kita sih? Udah gitu, ini sedikit mendalam. Ostem, mereka ini gigi implannya itu
lebih bagus daripada produk yang lain karena mereka ini ada coating khusus di bagian murnya yang membuat murnya ini bisa lekat lebih cepat di rahang sini dengan lebih baik karena sudah mereka buat khusus. Coba kita tanya dokternya sih, benar-benar bagus nggak? Ini merupakan pertanyaan yang menarik ya, karena di dalam dental implant ini, permukaan setiap dental implant sangatlah variatif. Namun, umumnya pada dasarnya menggunakan sandblasted and acid etching surface, di mana ini merupakan yang paling dasar sejak tahun 1980-an dan sekarang di Ostem diperbaharui dan ditingkatkan kualitas dan teknologinya dengan melapisinya menggunakan low crystalline hydroxyapatite, di mana permukaan ini menjadi lebih baik sehingga platelet adhesionnya pun meningkat, osseointegrasinya menjadi lebih baik, serta bone to implant contact menjadi lebih besar. Dengan hal-hal ini, tingkat keberhasilan dari pemasangan dental implant ini menjadi lebih baik dan lebih cepat. Waktu kerja yang diperlukannya pun lebih singkat, sehingga pasien lebih cepat mempunyai gigi. Apa yang terjadi jika kita salah memilih brand dental implant? Yang terjadi adalah kita akan mengalami kesusahan. Dan kalau misalnya kita memilih brand yang abal-abal, biasanya brand yang abal-abal itu dilabelin dengan harga yang sangat murah sekali. Oke, itu cukup menggiurkan. Kualitas yang sangat rendah, di mana ada harga pasti ada rupa. Tentu akan bermasalah pada hasil akhir dari pemasangan dental implant dan berujung pada kegagalan. Dan hal ini sangat merugikan bukan hanya kita sebagai implantologis, tetapi terhadap pasien karena harus dilakukan prosedur berulang-ulang dan itu menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman yang berkali-kali. Ini merupakan hal yang paling penting jika kita salah memilih brand implant. Yuk kita coba ajak orang tua kita ke dokter gigi, kita cek. Jangan-jangan orang tua kita butuh. Dan kalau mereka butuh, berikan pilihan yang terbaik. Sama halnya seperti mereka selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oke Pol-Polo, makasih sudah nonton video kali ini. Dan buat Pol-Polo yang pengen ngecek lebih lanjut produk Ostem ataupun pengen cari info lebih lanjut, Instagramnya dan juga semua keterangan lainnya bakal taruh di description box dan juga di komen. Mohon dicek. Dan mungkin di antara Polo-Polo ada yang nggak butuh gigi implant saat ini. Tapi bisa jadi kita butuh besok, lusa, ataupun minggu depan. Ya kayak di keluarga aku sendiri, kakak keduaku itu giginya paling nggak sehat, punya banyak implan. Dan kakakku sendiri menggunakan produk Ostem. Dan sejauh ini bagus banget dan sangat memuaskan. Oke Pol-Polo, jadi buat Pol-Polo yang lagi mikir untuk implan gigi, coba cek Ostem dulu. Dan buat Pol-Polo yang mungkin mau ke dokter gigi, cari tahu dulu Rek. Siapa tahu infonya berguna banget. Oke Pol-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Apakah saya akan merekomendasi produk Ostem? Tentu.